Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Oke, terima kasih atas undangannya pada saya untuk mengisi sharing tentang sehat bersama sinergi dalam topik bahasan peta kekuatan produk sinergi. Jadi mudah-mudahan sharing di malam ini sama-sama memberikan manfaat untuk kita semua. Maka langsung saja topik kali ini sehat bersama sinergi dalam topik bahasan peta kekuatan produk sinergi. Bapak Ibu semua, kita saat ini memasuki masa pandemi ya. Jadi masa pandemi kita tahu di masa pandemi ini kesehatan adalah aset yang paling penting buat kita semua. Kenapa penting? Karena kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Musuhnya bukan hanya satu, tapi musuhnya jutaan yang setiap saat menyerang tubuh kita. Kita sekarang juga memasuki new normal, bukan berarti musuhnya sudah hilang, tapi justru makin banyak. New normal ini lebih kaitannya karena masalah ekonomi, tapi bukan masalah kesehatan sebenarnya. Oleh karena itu, aset kesehatan yang kita punya harus kita jaga, harus kita tingkatkan, antara lain dengan mengkonsumsi produk-produk yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian meningkatkan kesehatan tubuh secara umum. Nah, di dalam memilih suplemen ataupun produk-produk, kita tentunya seperti halnya memilih masakan, ya, memilih masakan. Jadi, kalau masakan yang kita konsumsi bagus, enak, biasanya datang dari koki yang handal. Jadi, kita pilih kokinya yang bagus, tempatnya yang bagus, dan beruntung Bapak Ibu mendapatkan semuanya di sinergi. Karena sinergi didukung oleh perusahaan yang sudah lama sekali, ya, dari tahun 1972, dan sudah banyak penghargaan dan mempunyai pusat penelitian tersendiri seperti video yang tadi diputar. Nah, kekuatan suatu produk tentunya kita tadi harus melihat siapa kokinya, siapa pembuatnya. Jadi kita sama-sama punya bawang putih, tapi kalau kokinya berbeda, tentunya hasilnya akan berbeda. Nah, kita punya pabrik sendiri, penghargaannya sudah banyak, sertifikasinya sudah banyak, mulai dari GMP, NSF, kemudian TGA, kemudian diregulasi oleh USDA, FDA, dan perusahaannya adalah perusahaan yang stabil, artinya sudah berkali-kali masuk di dalam bursa saham, kemudian mendapat penghargaan perusahaan terlihat 10 tahun berturut-turut dan masuk asosiasi itu. Oke, kita mulai sharing peta kekuatan produk yang ada di sinergi. Tentunya kalau saya sharing ini bisa banyak ya, banyak produk, tapi kita ambil pokok-pokoknya saja ya. Misalnya yang pertama produk maksimum protein. Ya, maksimum protein adalah produk yang utamanya itu mengandung protein, ya, mengandung protein. Protein kualitas tinggi. Jadi pokok dari konsumsi maksimum protein ini adalah protein. Kita semua butuh protein. Ya, di dalam tubuh kita ada sekitar 15 sampai 20%-an protein. Nah, di dalam maksimum protein itu mengandung protein yang diambil dari whey protein. Nah, whey protein ini akan menambah massa otot, menurunkan lemak tubuh, mengurangi nafsu makan.
Kenapa kita ambil whey protein? Karena whey protein adalah protein yang kualitas tinggi. Dibandingkan telur, daging, kita mempunyai kualitas yang lebih tinggi dari telur, lebih tinggi dari daging. Padahal daging termasuk protein yang kualitas tinggi. Di dalam sisi metabolismenya, kalau telur sebagai standar itu 100, daging itu 80, kalau whey itu 104. Jadi benar-benar cepat dimetabolisme oleh tubuh kita karena mengandung asam amino rantai cabang yang bisa digunakan dengan cepat untuk mengganti sel-sel yang rusak. Ya, itu kekuatan pertama. Kita ada whey protein. Bukan saja whey, tapi ada kalsium kasienat yang akan membantu menghambat penyerapan kalori, meningkatkan pembakaran lemak. Kemudian ada tanaman Garcinia. Nah, ini tanaman dari Indonesia sebenarnya, tanaman yang terkenal sekali, atau dari Asia, yang fungsinya untuk mengurangi nafsu makan dan ngemil. Biasanya kan kita sering ngemil, nah ini Garcinia ini penting sekali. Menghambat pembentukan lemak tubuh. Jadi kalau Bapak Ibu sering konsumsi tepung, kue, mie, roti, kemudian tenaga yang dikeluarkan sedikit, maka dia bisa menjadi lemak. Nah, fungsi Garcinia itu menghambat supaya karbohidrat itu diubah menjadi lemak, tapi diubah menjadi energi. Itu Garcinia. Ada CLE. Ya, CLE ini mengurangi lemak tubuh dan meningkatkan massa otot. Jadi kalau kita konsumsi maksimum protein sehari-hari itu bagus sekali. Jadi dia bisa berfungsi sebagai pengganti makan atau pengganti sarapan. Pengganti makan pagi atau malam ataupun siang, ataupun juga untuk program detoksifikasi. Jadi sangat penting untuk menjaga berat badan kita, untuk binaragawan, untuk menjaga kebugaran dan pengganti santapan. Ya. Kemudian hal yang paling penting di dalam maksimum protein kita tahu ada namanya protein. Nah, protein ini penting sekali buat apa? Di masa pandemi ini misalnya, protein itu penting sebagai bahan baku dari antibodi. Nah, kita Indonesia itu termasuk negara yang kekurangan protein dibandingkan negara-negara luar. Makanya tidak heran orang Indonesia cenderung tingginya lebih rendah daripada negara-negara luar karena kita kekurangan protein. Nah, berapa sih kebutuhan protein tubuh kita? Kebutuhan protein tubuh kita itu sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan tubuh kita. Sedangkan di dalam maksimum protein per 2 scoop atau 36 gram itu mengandung 145 kalori dan proteinnya itu ada 22 gram. Ya, proteinnya ada 22 gram dalam 2 scoop. Ya. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu ketahui, maksimum protein pengganti sarapan dan juga meningkatkan daya tahan. Karena mengandung protein yang penting untuk antibodi, untuk menjaga berat badan dan juga meningkatkan daya tahan. Nah, kita lihat di sini komponen dasar dari whey protein, ya. Ternyata whey protein itu mengandung banyak unsur-unsur yang bagus sekali buat tubuh kita. Mulai dari misalnya beta-lactoglobulin. Nah, ini asam amino yang bagus sekali untuk meregenerasi sel. Kemudian ada alpha-lactalbumin. Nah, ini kalau Bapak Ibu sulit tidur, ternyata kalau kita rutin konsumsi whey protein yang ada dalam maksimum protein, itu bisa membantu meningkatkan sumber asam amino triptopan yang penting sekali untuk membantu mengatur tidur kita. Ada juga imunoglobulin. Nah, imunoglobulin ini penting sekali untuk meningkatkan antibodi. Ada lactoferrin, juga ada di dalam kolostrum. Ini sebagai antiviral atau antivirus, antibakteri, anti jamur, dan mendukung pertumbuhan bakteri baik. Ya, ada juga laktoperoksidase. Nah, ini bagus untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi mengkonsumsi whey protein ternyata dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Di samping juga sebagai sumber protein untuk menjaga berat badan supaya normal, untuk menekan ngemil kita, kemudian yang paling penting
dia untuk pertumbuhan juga bisa. Nah, kenapa ini spesial whey protein ini? Karena kalau kita ya membuat whey protein untuk mendapatkan 6 kg whey protein, kita membutuhkan 1000 kg susu. Jadi whey protein itu bukan susu, tapi protein yang diambil dari susu. Di dalam susu itu ada namanya protein, 80% itu berupa kasein, 20% itu berupa whey. Jadi untuk membuat 6 kg whey protein, itu kita membutuhkan 1000 kg susu. Jadi betapa whey protein ini sangat bernilai kalau kita konsumsinya. Karena sedikit sekali yang kita dapatkan dari susu. Itu maksimum protein ya. Kemudian produk selanjutnya, produk Nutriburs. Ya, kalau tadi maksimum protein, yang kedua itu Nutriburs. Kita tahu Nutriburs ini adalah produk yang isinya serat. Ada serat larut air, ada serat yang tidak larut air. Ada berapa jumlah seratnya? Ada 18 sumber serat. Yang semuanya kalau kita hitung dalam 2 skupnya itu ada 12 gram. 12 gram. Nah, berapa sih kebutuhan serat kita? Kebutuhan serat kita itu sekitar 20 sampai 40. Jadi kalau laki-laki ya menurut angka kecukupan gizinya itu 28 sampai 37 gram per hari. Perempuan 27 sampai 32. Jadi kita hitung anggap saja 20 sampai 40 gram. Padahal menurut survei kita itu terutama orang-orang yang hidup di kota besar itu baru memenuhi 10 gram 10 gram serat. Apa akibatnya? Makanya akibatnya banyak terjadi kanker usus, masalah pencernaan, kemudian juga masalah-masalah yang terkait dengan berat badan. Nah, Nutribus ini penting sekali untuk memberikan rasa kenyang, mengurangi kolesterol, menyehatkan usus, kemudian melancarkan buang air besar, kemudian mempertahankan berat badan supaya tidak terus bertambah, kemudian menurunkan gula darah. Karena begitu kita makan Nutribus atau konsumsi Nutribus, maka seratnya akan ngembang, kemudian seratnya juga akan mengikat kolesterol, mengikat gula untuk dibuang bersama kotoran kita. Nah, selain serat, Nutribus yang paling penting di sini bedanya dengan yang lainnya, Nutribus bukan hanya serat, tapi ada vitaminnya, ada mineralnya, ada antioksidannya. Jadi ada vitamin, mineral, antioksidan. Vitaminnya ini penting sekali untuk mengatur tubuh kita supaya berjalan dengan normal. Mineralnya buat apa? Tentunya sama. Untuk antioksidan, kemudian supaya tubuh kita juga berjalan dengan normal fungsinya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini vitamin-vitamin yang terdapat antara lain, saya nggak menyebutkan semuanya, vitamin-vitamin yang ada ataupun mineral yang ada di dalam Nutribus. Ada vitamin C, vitamin E, vitamin A, vitamin D3, vitamin B, ada zat besi, seng, selenium. Nah, vitamin ini lagi santer banget nih di dunia maya. Nah, vitamin ini adalah vitamin yang penting sekali untuk menjaga daya tahan tubuh. Ini ada di dalam Nutribus. Ada vitamin A yang menyusun struktur di saluran pernapasan, kesehatan usus, kemudian kulit. Jadi ini ibaratnya kalau dalam pertandingan sepak bola, vitamin A itu mirip dia menargetkan orang-orang yang akan menggolkan. Jadi dia supaya kiper ini ya supaya bola itu tidak masuk ke gawang, dia dicegah oleh vitamin A ini ya. Itu ibaratnya seperti itu. Kemudian ada vitamin B. Nah, vitamin B ini juga bagus sekali. Ada B6, B9 atau asam folat, dan asam folatnya tinggi juga ya, tinggi banget. Kemudian vitamin B12. Ini ibaratnya vitamin B ini kalau dalam pertandingan bola dia menjaga keamanan supaya
mencegat penonton supaya nggak sampai lari ke lapangan. Nah, ini contoh dari vitamin B. Kemudian ada juga vitamin C dan vitamin E. Nah, vitamin C dan vitamin E ini sebagai antioksidan. Jadi menjaga supaya lapangannya itu nggak ada yang lubang-lubang, karena dia di dalam tubuh memperbaiki peradangan ataupun mengurangi terjadinya oksidasi atau kerusakan sel akibat dari stres oksidatif atau radikal bebas. Kemudian ada vitamin D3, ya, vitamin yang penting sekali oleh tubuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ketika kita masa-masa pandemi, 80% orang pada tinggal di dalam rumah, sehingga kekurangan vitamin D3. Nah, di dalam Nutribus itu ada vitamin D3. Kemudian ada zat besi, ada seng, dan selenium. Nah, ini sebagai antioksidan juga membuang ataupun mendetoksifikasi logam berat. Ya, jadi ini ada di dalam Nutribus. Nah, produk selanjutnya Pro Arginine Plus. Ini produk yang paling laris di dunia, ya, di Synergy Worldwide, ya. Kalau kita lihat, apa sih kekuatan dari Pro Arginine Plus? Kekuatannya terletak di kandungannya, kemudian kekuatannya juga terletak pada pemikiran untuk pembuatannya. Karena ini sebenarnya ilmu baru yang belum lama. Nah, ilmu ini melahirkan suatu proses dalam tubuh yang bisa melebarkan pembuluh darah dan menghasilkan hadiah Nobel. Jadi Pro-Arginine Plus ini bahan bakunya itu L-arginin. Nah, L-arginin inilah yang akan meningkatkan produksi nitrik oxide. Kemudian ada resveratrol, ini membantu menurunkan kolesterol. Kemudian ada vitamin B6, B12, asam folat. Ini penting sekali supaya pembuluh darah kita tidak mengalami peradangan. Kalau pembuluh darah kita mengalami peradangan, apa yang terjadi? Yang terjadi, dia bisa mengumpulkan kolesterol untuk menutupinya. Akibatnya terjadilah penyempitan pembuluh darah. Nah, ProArgi ini apa fungsinya? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua, tapi kita sharing sejenak. Yang pertama, menurunkan tekanan darah, karena dia akan melebarkan pembuluh darah. Dengan pembuluh darah yang lebar, maka tekanan darah menjadi turun. Kemudian mengurangi risiko pengentalan darah. Dengan adanya vitamin B12, B6, asam folat ditambah L-arginin, dia akan mengurangi risiko pengentalan darah. Nah, pengentalan darah ini sesuatu ataupun masalah yang banyak dialami oleh kita semua. Jadi kalau kita pegel-pegel, sakit kepala, pusing, bisa jadi karena pengentalan darah. Apalagi kalau punya masalah diabetes, ya, umumnya darahnya juga kental. Kemudian membantu meningkatkan massa otot dan mengurangi lemak tubuh. Jadi orang-orang yang konsumsi Pro-Arginine Plus dengan rutin itu akan ototnya akan meningkat. Kenapa? Karena dengan pelebaran pembuluh darah, maka oksigen dan nutrisi itu bisa masuk dengan cepat ke sel-sel tubuh kita dan lemak-lemak juga mudah dibakar. Ya. Ini contohnya di sini ada gambar ketika ada nitrik oxide yang dipicu oleh kehadiran dari L-arginin, maka dilebarkan pembuluh darah, maka transport oksigen nutrisi itu akan bagus sekali, sehingga dia bisa membakar lemak dan meningkatkan otot, serta membuang sampah-sampah yang dimetabolisme oleh sel tubuh kita. Kemudian membantu meningkatkan pengeluaran human growth hormone. Ya, makanya seringkali konsumsinya kapan supaya untuk meningkatkan human growth hormone? Biasanya malam hari, setengah jam sebelum tidur. Nanti begitu tidur, maka hormon pertumbuhan kita, hormon melatonin kita akan naik. Disitulah hormon pertumbuhan kita akan bekerja dengan baik. Kapan lagi? Pada saat setengah jam sebelum olahraga. Nanti begitu olahraga, maka hormon pertumbuhan juga akan naik. Kemudian menjaga kadar gula darah supaya baik. Ternyata nitrik oxide ini itu memperbaiki dari pankreas,
ya, pankreas. Nah, pankreas inilah yang akan menstimulasi keluarnya insulin untuk menurunkan gula darah. Demikian juga kenapa bisa bermanfaat untuk menjaga kadar gula darah? Karena dia juga bagus untuk menjaga komplikasi akibat diabetes. Kemudian sebagai anti-aging, ya dengan adanya oksigen yang mengalir dengan baik, maka kulit kita menjadi cerah, wajah kita menjadi cerah, itu tentunya akan menghambat penuaan dini. Mempercepat penyembuhan luka. Ya. Jadi kalau di dulu itu banyak dipakai untuk orang-orang yang luka bakar. Jadi orang luka bakar itu disuplementasi dengan L-arginin ataupun produk yang mengandung arginin. Ini bagus sekali untuk penyembuhan luka. Kemudian bermanfaat menjaga kesehatan seksual. Nah ini ya, orang-orang yang konsumsi ProAgi ataupun L-arginin biasanya kesehatan seksualnya akan terjaga dengan baik. Ada suatu penelitian yang L-arginin 1 saset ataupun 5 gram L-arginin per hari ternyata dapat membantu memperbaiki disfungsi ereksi pada pria. Bagaimana dengan wanita? Ternyata wanita dengan konsumsi L-arginin ataupun ProAgi dengan baik, dia akan meningkatkan libidonya ataupun gairahnya. Kemudian pada mereka yang menjelang menopause, itu perlendiran serviknya itu akan lebih baik lagi, jadi tidak cepat kering. Nah itu pada bermata untuk menjaga kesehatan seksual. Kemudian yang unik lagi, yang sering kita tidak gali di sini, sebenarnya ProAgi itu ataupun L-arginin itu atau nitric oxide ya, nitric oxide itu tidak hanya dibentuk di endotelium, tidak dibentuk di endotelium, tapi juga dibentuk di sistem saraf kita, di otak kita, sehingga bagus untuk saraf, juga dibentuk di putih kita. Jadi dibentuk untuk meningkatkan pembentukan limfosit atau sel T. Begitu ada virus, maka sel T bergerak untuk membantu mengusir virus tersebut. Jadi ini membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, itu ProAgi. Nah, kita lihat kenapa kita butuh ProAgi? Ya karena ini L-arginin yang di dalam tubuh akan meningkatkan nitric oxide. Ternyata nitric oxide itu begitu usia bertambah, produksinya itu akan berkurang dengan drastis. Semakin tua, kita bisa kehilangan 85% kemampuan untuk membuat NO ataupun nitric oxide. Kita lihat di usia 20 tahunan, pada kondisi normal, itu nitric oxide-nya masih 100%. Tapi begitu usia 50, 60, nitric oxide kita tinggal 35%. Ini kalau normal. Tapi kalau misalnya kita gaya hidupnya tidak sehat, mungkin saja di usia 20 tahun nitric oxide kita tinggal 50% atau 35%. Makanya nggak heran banyak penyakit jantung di usia dini atau usia muda. Nah, berapa sih saran penggunaannya? Bervariasi, karena ini ilmu baru, maka saran penggunaan dari L-arginin atau ProAgi itu bisa bervariasi. Nah, kalau di USA itu 1 saset atau 10 gram itu sekali sehari. Ya, jadi 10 gram 1 saset mengandung 5 gram itu 1 saset per hari. Kemudian bagaimana dengan terapan yang lainnya? Tergantung kita. Misalnya secara umum itu L-arginin itu digunakan 3 kali 2 sampai 3 gram. Artinya 1 saset per hari sampai 2 saset. Kalau orang-orang yang penyakit jantung bagaimana? Bisa sampai 3 saset atau 4 saset per hari. Seperti penelitian yang dilakukan oleh High Desert Institute. Kemudian untuk disfungsi ereksi, bisa 1 saset per hari. Atau mau lebih juga bisa. Bagaimana dengan hipertensi? Hipertensi menurut penelitian mulai dari 1 saset sampai lebih dari 24 berarti bisa sampai 5. Itu tapi dibagi ya, bukan langsung dikonsumsi
langsung misalnya 24 gram ataupun 5 atau 6 saset ya untuk hipertensi. Kemudian untuk penyempitan pembuluh darah juga ada sekitar 1 saset sampai 24 gram, itu 24 ya sekitar 5 sasetan. Kemudian ibu hamil yang mengalami preeklamsi, jadi hipertensi. Nah, itu juga bisa diberikan hipertensi saat hamil ataupun untuk meningkatkan hormon pertumbuhan. Nah, ini ProAji. Lanjut klorofil plus. Nah, klorofil plus itu apa sih kekuatan dari klorofil plus? Kekuatannya di sini cleansing, balancing, activating, karena dia mirip di tubuh kita itu mirip sapunya, jadi sebagai detoksifikasi, membersihkan tubuh kita. Kemudian dia juga menjaga pH darah tubuh kita menjadi bagus, ya, jangan sampai asam. Kalau asam, darah bisa menggumpal. Kalau asam, bakteri, virus bisa mudah berkembang. Cancer biasanya di bawah 6 ataupun 5 pH-nya. Darah kita itu di antara 7,35 sampai 7,45. Nah, ini cara mengukurnya gampang dengan pH tes ya, tes pH. Nah, ahli biokimia ataupun ahli nutrisionis dari kelahiran Swedia, Dr. Regnerberg mengatakan kalau ingin sehat, bagaimana asupan dietnya 80% dari pembentuk alkali dan 20% dari pembentuk asam. Yang alkali itu apa? Contohnya paling simpel konsumsi klorofil plus rutin ataupun tiap hari, ya. Yang asam apa? Yang asam ya di sini ada gambar mulai dari daging, kemudian minuman karbonasi, kafein dan lain sebagainya, ya. Kemudian fungsi yang ketiga activating. Nah, kekuatan yang ketiga itu activating. Karena dia mirip dengan pembuluh darah kita, maka dia akan meregenerasi sel-sel tubuh kita. Dia akan membantu produksi sel darah merah dan regenerasi sel tubuh kita, ya. Ini fungsi yang ketiga. Nah, bedanya apa? Ataupun klorofil kita dengan klorofil yang lain misalnya. Klorofil kita itu klorofil yang larut di dalam air. Kenapa? Karena kita lihat di sini kandungannya mengandung namanya klorofilin. Ya, ada klorofilin. Klorofilin itu adalah klorofil yang larut di dalam air. Dan dia stabil sekali. Kemudian ada alfalfa, ada barley, ada peppermint. Nah, kita sekarang sudah punya peppermint oil. Nah, di dalam klorofil plus sebenarnya juga ada peppermint oilnya. Nah, barley ini untuk kolesterol bagus sekali. Alfalfa itu biasanya untuk menurunkan kadar gula darah. Fungsinya apa? Dari klorofil plus, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui semua, untuk detox, untuk mengurangi bau badan, bau mulut, menurunkan kolesterol, meningkatkan oksigenasi tubuh. Makanya nggak heran kalau konsumsi klorofil kita jadi segar, meningkatkan jumlah HB, sehingga mengurangi risiko terjadinya penyakit 4L, lemah, letih, lesu, loyo. Kemudian sebagai antioksidan, menjaga kekebalan tubuh, menjaga stamina, penyembuhan luka, baik luka luar maupun luka dalam. Ya, misalnya luka luar, misalnya kita ada luka tergores, luka borok, dekupidus, itu bisa kita oleskan. Luka dalam misalnya ulkus, ataupun gastritis, ataupun luka di lambung. Ya. Kemudian bagus sekali untuk kesehatan lambung, usus, hati, jantung, dan paru. Nah, untuk hati ini bagus sekali ya, karena seseorang yang konsumsi klorofil sebelum makan, dia membantu mengeblok zat-zat yang menimbulkan karsinogen bagi tubuh kita. Jadi dia mengurangi kerja dari hati kita, karena zat-zat yang bersifat racun bisa diikat dan dibuang oleh saluran pembuangan kita. Cara konsumsinya bagaimana? Cara konsumsinya dewasa 2 kali 1 sendok teh, anak-anak separohnya. Sampai sejauh mana kita bisa konsumsi? Menurut penelitian, dosis oralnya itu bisa sampai 10 sendok makan. Jadi dosis oral
Kalau 1 sendok teh itu 15 mg klorofilin, menurut penelitian itu bisa sampai klorofilin dengan 10 teh. Gampangannya 1 botol kecil itu bisa kita konsumsi dalam 1 hari. Lanjut, spirulina. Nah, ini suplemen ataupun makanan yang banyak gizi. Jadi kekuatannya di mana ya? Kekuatannya dia banyak gizinya. Lengkap sekali. Karena lengkap sekali, maka begitu kita konsumsi dengan jumlah tertentu, kita nggak mudah lapar. Apalagi konsumsinya misalnya sekitar 9, kalau penelitian itu sekitar 9 kapsul, itu bisa menekan lapar kita. Kalau saya sendiri 5 kapsul aja udah kenyang sekali gitu ya. Makanya banyak dipakai mereka-mereka yang misalnya terburu-buru untuk terburu-buru, misal pagi ada orang-orang yang puasa pagi, karena buru-buru dia konsumsinya cuman Luna. Itu bagus sekali untuk menahan rasa lapar kita. Nah, kandungannya apa di sini? Kita lihat proteinnya itu lengkap sekali dengan asam amino. Ada 8 jenis asam amino. Nah, ini asam aminonya lengkap sekali dan mudah dicerna. 65 sampai 75%, 61 sampai 71% itu bisa di 65 sampai 71% itu isinya protein dan mudah dicerna. Kenapa? Karena dinding sel dari spirulina itu tipis sekali sehingga mudah tercerna. Kemudian vitamin B12-nya juga tinggi, 2 sampai 6 kali dari hati sapi. Zat besinya juga tinggi, vitamin E-nya juga tinggi. Nah, ini penting sekali vitamin E ya untuk kehalusan kulit kita, kemudian untuk mengurangi kemandulan. Nah, itu vitamin E ya. Kemudian ada kalsiumnya, ada pikosianin. Nah, pikosianin ini penting sekali buat liver ataupun hati. Makanya kalau di Jepang banyak digunakan untuk mengatasi masalah misalnya hepatitis, ya. Klorofil. Ya, kita ada klorofil sendiri, tapi di sini juga ada klorofil. Beta karotinnya juga tinggi. Gamma linoleic acid juga ada di sini, bahkan lebih tinggi dari evening primrose oil, ya. Ini bagus buat apa? Gamma linoleic acid tadi. Ini bagus untuk kesehatan rahim kita. Makanya ini bagus buat mereka-mereka yang masalah kista, miom, itu bisa konsumsi spirulina. Karbohidratnya juga tidak membutuhkan insulin dalam jumlah yang tinggi. Fungsinya apa? Ya tadi, karena lengkap gizi untuk regenerasi sel. Kemudian untuk meningkatkan fungsi otak. Jadi anak-anak yang diberikan 1 gram, ya 1 gram itu setara 3 kapsul ya. 3 kapsul spirulina selama 6 bulan dapat meningkatkan 81% nilai akademiknya. Jadi anak-anak boleh dikasihkan spirulina karena dia akan meningkatkan fungsi otak. Kemudian apalagi dia juga bagus untuk kesehatan mata. Kenapa? Karena di situ ada zeaxanthin. Kemudian ada asam lemak yang lainnya. Jadi pada saat sekarang orang banyak menggunakan gadget, maka alangkah baiknya disarankan mengkonsumsi spirulina karena dia bagus untuk meningkatkan kesehatan mata. Kemudian untuk sistem imun. Jadi kalau kita konsumsi spirulina, ternyata dia dapat menahan virus untuk menempel di sel-sel kita. Kemudian akan dirusak oleh sel makrofag ya. Kemudian meningkatkan kesehatan darah. Jadi pikosianin ini bagus untuk merangsang sel darah merah dan sel darah putih. Kemudian untuk kesehatan pencernaan dan menjaga berat badan. Ya. Cara konsumsinya bagaimana? Ada di labelnya, 3 kali 2 kapsul. Bisa untuk bayi, anak, remaja, dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, orang tua yang sedang sakit, peningkatan kesehatan, ataupun untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian ada kolostrum. Nah, kolostrum ini kita udah tahu semua. Dia fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Tapi bukan hanya itu saja, dia juga akan meningkatkan performa olahraga kita.
Kemudian yang paling penting juga, ternyata dia sebagai regulator sistem imun. Jadi kalau misalnya imun kita itu menyalahkan arti, kita bisa konsumsi kolostrum. Jadi ini bagus untuk orang-orang yang autoimun, ya. Kemudian menghambat pertumbuhan bakteri. Misalnya wanita banyak mengalami keputihan, itu karena kandida. Sering-seringlah konsumsi kolostrum. Kemudian juga kurangi tepung, kue, mie, gula, ya, itu. Nah, ini kolostrum. Nah, ini semua membutuhkan, mulai dari bayi di atas 6 bulan hingga orang tua. Ini kolostrum, lanjut noni plus, ya. Noni plus itu apa? Utamanya di sini adalah buah noni atau mengkudu yang mengandung 160 senyawa fitokimia. Selain noni, ternyata ada bilberry, ada blueberry, ada buah apel, ada chokeberry, kulit anggur, kemudian teh yang dikurangi kafeinnya, ada buah delima. Nah, buah delima ini bagus buat wanita, ya. Kemudian ada raspberry merah, ada buah anggur, ada konkol. Jadi banyak sekali tanaman yang ataupun buah-buah yang lainnya yang mengisi noni plus, bukan saja noni, ya. Oke. Manfaatnya apa noni plus ini? Yang pertama, dia banyak dipakai untuk pencegahan atau perlindungan melawan kanker, ya. Jadi orang-orang yang punya masalah keganasan dengan mengkonsumsi noni itu akan dibantu ditekan, ya, keganasannya. Kemudian, nah ini terkenal sebagai tanaman anti nyeri. Jadi yang konsumsi noni plus biasanya pegel-pegel kita menjadi berkurang. Kemudian menurunkan tekanan darah, ya, menurunkan tekanan darah tinggi karena ada scopoletin. Kemudian perlindungan terhadap penyakit jantung. Kemudian memperkuat sistem, ya, jadi adaptogen. Jadi ini mirip ginseng. Jadi dia juga bagus sekali untuk orang-orang yang autoimun. Antidepresi. Nah, di masa-masa pandemi ini orang banyak depresi, ya. Nah, ini bisa diberikan. Jadi orang-orang yang depresi, kemudian mentalnya terganggu, emosi, kadang-kadang suka marah, bisa diberikan noni plus karena dia menenangkan sekali. Kalau setelah konsumsi noni, biasanya emosi kita akan terkoreksi dengan baik, ya. Saran penggunaan juga ada di label 1-2 kali 30 mili atau sesuai kebutuhan, ya. Meningkatkan energi tubuh yang terakhir, ya. Lanjut, Mistika, ya. Mistika ini apa? Bedanya dengan noni, kalau noni itu kandungan utamanya itu tadi mengkudu, kalau Mistika kandungan utamanya adalah acai berry. Kalau noni kita fokuskan untuk terapi, ya. Kalau Mistika ini fokusnya di anti aging, fokusnya di antioksidan. Kemudian juga bantu menurunkan kolesterol, kemudian ada juga untuk anti kanker dan pelangsingan tubuh. Nah, fungsi sebagai anti aging atau antioksidan, dia kalau kita konsumsi, misalnya ada penelitian 2 kali sehari 3 minggu, itu dapat mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas sebesar 43%. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ya, kenapa besi itu menjadi berkarat, itu karena adanya radikal bebas. Nah, supaya nggak berkarat, itu si besi itu biasanya dicet. Demikian juga tubuh kita. Supaya pembuluh darah kita tidak berkarat, apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita lakukan dengan mengkonsumsi banyak antioksidan. Antara lain bisa konsumsi dengan Mistika. Kemudian lanjut Radians. Nah, Radian ini mensuplai atau menyediakan silika bagi tubuh kita. Kita dengar silika itu pasti konotasinya dengan silikon. Kalau silika adalah silikon alami. Di alam silika itu banyak sekali, tapi begitu masuk ke dalam tubuh itu sulit dicerna.
ada di dalam pasir, gelas, dan lain sebagainya. Nah, kita sumbernya dari mana? Kita sumbernya dari tanaman, dari horsetail. Yaitu tanaman yang mengandung silika yang banyak sekali. Kemudian ada tanaman yang lainnya, rosemary. Ada juga tanaman ini ya, tanaman yang warnanya merah ini, dulse plant. Kemudian ada tanaman Salvia officinalis. Nah, ini semua akan meningkatkan kandungan silika bagi tubuh kita. Setiap hari kita mengeluarkan silika lewat urin, lewat pemotongan kuku, kulit yang terkelupas, rambut yang gugur, itu silika kita keluar. Sehingga lama-kelamaan kulit kita lembek, kuku mudah rapuh, rambut mudah rontok. Nah, itu antara lain karena silika, ya. Nah, silika itu penting untuk menjaga kekenyalan ataupun kelenturan jaringan tubuh kita. Jadi kalau kekurangan, kita lihat di sini, kulit kita mudah keriput, kemudian kuku mudah patah, kemudian rambut di sini mudah rontok. Juga dia akan membantu meningkatkan, kita lihat di sini, ya, meningkatkan kekenyalan jaringan. Nah, jaringan di sini jaringan penghubung yang ada di dalam payudara. Makanya payudara menjadi elastis ataupun kenyal dengan mengkonsumsi radian secara rutin. Hal lain juga, kembang kempisnya dari paru-paru juga tergantung dari silika ataupun radian. Jadi kalau misalnya kita ingin paru-parunya di dalam kembang kempisnya bagus, konsumsilah silika ataupun yang ada di dalam radian. Kemudian pembuluh darah kita supaya elastis ternyata juga membutuhkan silika. Jadi pembuluh darah kita supaya enggak kaku, kita konsumsi silika yang ada di dalam radians ini. Lanjut garlic. Apa sih kekuatan garlic? Nah, garlic itu seringkali orang hanya terfokus untuk mengencerkan darah. Padahal garlic itu banyak fungsinya, ya. Ketika kita garlic atau bawang putih kita tumbuk, dia akan mengeluarkan zat yang namanya alisin. Nah, alisin ini begitu di dalam tubuh, dia di dalam darah bereaksi dengan tubuh kita menghasilkan senyawa sulfat, kemudian dia akan mengencerkan tubuh kita, ya, mengencerkan darah kita. Kemudian selain itu sebenarnya garlic itu penting sekali sebagai antioksidan, anti cancer, dan nutrisinya banyak sekali, terutama mengandung mineral belerang, ya, mengandung mineral belerang. Nah, kita lihat di sini efek dari farmakologi garlic. Yang pertama sebagai antibiotik. Jadi zaman dulu kalau tidak ada antibiotik, waktu pada saat perang biasanya pakai garlic, ya, ditumbuk, bawang putih ditumbuk untuk menghambat pertumbuhan bakteri ataupun virus. Nah, orang-orang yang konsumsi garlic secara rutin biasanya kejadian flu-nya, penyakit flu-nya itu berkurang. Nah, penelitian di Amerika sana, orang yang konsumsi garlic ataupun bawang putih rutin, dia untuk terkena penyakit flu itu berkurang sekali. Ataukah kalau sudah terkena flu, itu recovery-nya cepat sekali. Nah, garlic juga penting untuk detoksifikasi. Jadi, bagus untuk kesehatan liver kita. Anti cancer, antioksidan, dan anti diabetes. Karena ternyata di dalam komponen insulin itu membutuhkan senyawa namanya sulfur. Kemudian anti kolesterol, anti koagulan ini sebagai pengencer dan pelindung jantung. Ini garlic, ya. Nah, apa kekuatan garlic yang lainnya? Garlic itu bukan saja isinya bawang putih, ya. Tapi dia dilapisi oleh herba-herba lainnya yang mengandung klorofil tinggi. Bisa dari beet, ya. Di situ ada beet, kemudian ada di sini ada brokoli, kemudian ada kubis, kunyit, daun rosemary, wortel, buah tomat, kemudian bioflavonoid dari buah jeruk, kemudian bau sitrus dan serat tanaman yang lainnya. Jadi kalau kita belah
tablet garlic itu yang di dalamnya itu isinya garlic atau bawang putih, di luarnya itu adalah tanaman-tanaman ini, ditambah dengan klorofil. Tujuannya apa? Supaya garlic yang mudah rusak oleh usus kita, oleh lambung kita itu tidak rusak, tapi bisa langsung ke usus halus kita dan diserap dengan baik oleh tubuh kita. Dan mengurangi bau tentunya. Lanjut, kalsiumak. Nah, kalsiumak ini adalah mineral yang seringkali kita lupakan. Karena apa? Orang berpikir hanya untuk tulang, hanya untuk gigi saja. Padahal ini penting sekali untuk jantung kita. Kalau orang kekurangan kalsium, maka jantungnya, pompa jantungnya dia lemah. Ketika pompa jantungnya lemah, maka aliran oksigennya, aliran darahnya menjadi berkurang. Ketika aliran darahnya berkurang, maka bisa jadi kita mudah lelah, mudah kecapean. Kemudian menumpuklah cairan di dalam jantung ataupun paru kita. Jadi kalsium ini penting sekali untuk kesehatan jantung kita. Nah, kapan konsumsinya yang paling bagus? Sebenarnya mulai dari anak-anak. Mulai dari anak-anak sampai dewasa. Nanti begitu usia-usia kita lihat di sini, masa-masa pembentukan tulang itu 10 sampai 30 tahun. Tapi begitu 30 tahun ke bawah, ke atas, maka kita tinggal ngambil tabungannya. Nah, orang-orang yang bungkuk-bungkuk seperti ini biasanya orang-orang yang terjadi karena osteoporosis, ya, kerapuhan tulang. Nah, kalsium sendiri 99% dibuat di dalam tulang dan gigi. Nah, kalau kita kekurangan, maka kita bisa tulangnya bisa rapuh, giginya juga mudah rontok, ataupun terjadi osteoporosis. Nah, hanya 1% yang ada di dalam darah ataupun cairan antar sel ataupun jaringan lunak. Walaupun cuma 1%, tapi fungsinya sangat penting. Jadi kalau Bapak Ibu kekurangan kalsium, ya anggap saja ini 1% itu harusnya dijaga 1%, tapi hanya 0,5%, itu bisa jadi Bapak Ibu mudah terkena kram, ya mudah terkena kram. Jadi kalau mudah terkena kram ataupun kejang otot. Nah, kalau yang kram itu kaki, kita bisa pijat-pijat ya. Tapi kalau yang kram itu jantung, Bapak Ibu bayangkan, yang kram itu jantung. Yang ada, segera masuk ke rumah sakit. Kemudian juga kalau kita kekurangan, kejang otot, kebas atau mati rasa, denyut nadi tak beraturan, jantungnya berdebar, ya, berdebar-debar. Kemudian tekanan darah tinggi, sesak napas, lesu, kurang nafsu makan. Ya. Jadi kemudian sulit tidur dan mudah lupa. Ternyata kalau kita kekurangan kalsium, kita juga kurang konsentrasi, mudah lupa. Ya, dan depresi. Nah, apa sih keunggulan kalsium kita ya? Keunggulan dari kalsium dari sinergi itu dia isinya bukan saja kalsium, tapi ada magnesiumnya. Magnesium itu penyeimbang supaya kalsium itu tidak banyak bercokol di organ tertentu. Jadi dia dimetabolisme dengan baik. Dengan perbandingan 2:1, ya. Nah, kemudian apa? Bentuk yang lainnya, kita bentuknya sitrat. Bentuknya sitrat artinya apa? Artinya tidak membutuhkan asam lambung dengan banyak. Pencernaan ataupun absorpsi atau penyerapan kalsium kita butuh namanya asam lambung. Tapi problemanya ketika usia tua, asam lambung kita rata-rata menurun. Nah, kita membutuhkan suplemen yang tidak membutuhkan asam lambung banyak. Nah, kita formulasikanlah dengan kalsium mak dari sinergi dalam bentuk sitrat. Dan ditambah magnesium sebagai penyeimbang. Karena kalsium itu fungsinya untuk kontraksi, magnesium untuk relaksasi. Di samping itu, magnesium kita lihat di sini juga untuk menurunkan resiko diabetes,
untuk tidur yang nyenyak, mengurangi nyeri, untuk otak, untuk mengurangi denging di telinga, kemudian sebagai mineral anti stres ini intinya ya. Kemudian juga mereka yang punya masalah di pengurangan pada saat datang haid ya, itu juga bagus konsumsi magnesium. Ada di kalsium. Ada juga seng yang penting untuk kekebalan tubuh, ada mangan untuk tulang rawan kita, ada vitamin D juga. Yang terakhir, nah produk yang terakhir, saya di sini tidak berbicara skincare ya. Yang terakhir ini produk peppermint oil ya. Peppermint oil ini cukup ataupun banyak diminati di saat pandemi. Karena apa? Karena dia itu peppermint ini mengandung mentol dan menton. Nah, mentol ini sebagai analgesik, jadi mengurangi rasa sakit kepala, otot, dan peradangan. Kemudian ada antiseptiknya, jadi dia membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme ataupun bakteri ataupun virus. Ya, gitu. Jadi, menton. Nah, apa keunggulan dari peppermint oil kita? Keunggulannya, dia itu 100% peppermint oil. Jadi senyawa esensial. Jadi minyak esensial, bukan minyak buatan ya, bukan fragrance, bukan aroma buatan, tapi benar-benar diambil dari tanaman. Makanya di sini ini ada kromatografi, ini bisa dilihat. Kita benar-benar mengecek apakah yang terkandung di dalam minyak esensial kita atau peppermint oil kita mengandung mentol atau tidak. Nah, itu sudah dicek di dalam lab. Nah, kita punya juga jaminan kualitas untuk peppermint oil di Nature Sunshine ya. Jadi, karena kita udah lebih 17 tahun sebenarnya memproduksi minyak esensial, termasuk peppermint oil. Itu mulai dari pembudidayaan, pemanenan, penyulingan, kemudian pembuatan diawasi dengan ketat, dan pihak ketiga juga mengawasi bagaimana proses dari laboratoriumnya. Itu diawasi dengan ketat. Makanya peppermint oil kita selain dioles, dihirup juga bisa digunakan secara oral. Nah, ini manfaatnya. Bapak Ibu, paling simpel manfaatnya bisa dioles, kemudian ditaruh di diffuser, kemudian dihirup, atau ditaruh di batap bisa juga ya, meredakan nyeri otot, meningkatkan energi, mengurangi gejala sinus, mengurangi mual, mabuk perjalanan, sakit kepala, gigitan serangga, kembung, mengurangi ketombe, kemudian menyegarkan napas, mengurangi nafsu makan. Nah, caranya teteskan di tangan, kemudian dihirup. Ternyata pada beberapa orang bisa mengurangi nafsu makan dan meningkatkan fokus. Jadi anak-anak ketika menghirup ataupun kita menghirup udara dari peppermint oil, fokus kita akan bertambah. Demikian Bapak Ibu sharing tentang kekuatan dari produk-produk yang dipasarkan oleh Sinergi, terutama produk suplemen dan herbalnya. Oke, silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Beberapa pertanyaan kita akan batasi 5 pertanyaan pada malam hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, mungkin yang tidak mendapatkan giliran, dimohon untuk menghubungi konseling sponsor masing-masing untuk bertanya dan langsung nanti akan diakseskan langsung dengan Pak Henry. Pada malam hari ini ada yang ditanyakan mungkin sehubungan dengan keluhan, kesehatan, dan solusinya. Dipersilahkan untuk unmute sendiri. Ya, silahkan Bapak Ibu. Siapa yang ada bertanya? Oke, jika tidak ada pertanyaan,
2 menit ke depan apa masih ada pertanyaan? Bisa juga raise hand ya di layarnya. Oke, untuk Ibu Sumiati. Silakan disentuh layarnya untuk di-unmute. Belum masuk. Saya sudah kasih akses, Ibu tinggal sentuh layar dan sentuh unmute-nya. Ya, sudah. Silakan. Maaf, tadi saya dapat ke belakang. Untuk garlicnya dari umur berapa ya pemakaiannya? Bisa mengonsumsinya untuk garlic. Oke, garlic mulai dari anak-anak bisa, Bu. Oh Ya. iya. Mulai dari anak-anak bisa, ya. Jadi tidak hanya dewasa saja, anak-anak pun bisa konsumsi. Bagus sekali untuk saat ini karena saat ini kan lagi banyak musim penghujan, jadi untuk mengurangi flu, batuk, pilek. Berarti anak-anak itu dari 5 tahun ke atas ya Pak ya? Termasuk Ya anak-anak ya? bisa. Iya. Terima Ya, kasih. Ya. Terima mari kasih. Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Teman-teman semua ada pertanyaan? Mbak Tania, silahkan. Selamat malam, Pak Hendri. Mau nanya, pas saya minum peppermint oil itu rasanya keputihannya kok agak banyak ya, malahan keluar. Itu nggak apa-apa nggak, Pak ya? Itu aja sih Bu yang tanyain, Bu. Oke, silahkan Pak Hendri. Nggak apa-apa, Bu. Jadi keputihan itu kan tergantung macam-macam ya. Jadi definisinya. Jadi apakah keputihan normal atau tidak gitu. Kita harus lihat dulu. Biasanya kalau menjelang haid itu ada keputihan atau pada saat masa subur itu kita kira keputihan padahal bukan. Jadi keputihan yang bermasalah adalah keputihan yang berbau lengket dan berwarna di luar yang biasanya. Nah, tapi kalau memang masih biasa-biasa, tidak berbau, ya itu nggak apa-apa ya. Teruskan saja, karena sebenarnya tidak ada kaitannya. Nah, yang perlu Ibu lakukan adalah jaga kesehatan, kemudian kurangi stres atau tidurnya, ya diperbaiki. Dan yang paling penting adalah kurangi tepung, gula, kue, mimian. Kenapa? Karena keputihan itu sebenarnya penyebabnya adalah kandida. Kandida itu dipicu oleh gula yang tinggi di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita konsumsi gula yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan jamur ataupun khamir dari kandida ini. Itu, Bu. Ya, makasih ya Pak Hendri. Mari. Ya, teman-teman yang lain jika ada pertanyaan silakan. Saya Bu. Siapa itu tadi, maaf? Oh ya. Saya Bu. Nurul Bu. Bu. Silakan Bu Nurul. Ya, selamat malam Pak. Malam Ibu. Gini Pak, saya kan sudah ikut detox ya Pak selama 1 bulan dengan sinergi. Nah itu kemarin memang saya tidak merasakan apa-apa, tapi tiba-tiba saya cek ke dokter, check up rutin, itu asam urat saya naik Pak sampai 8,8. Itu kenapa ya? Oke. Jadi asam urat itu terjadi karena metabolisme di tubuh kita. Bisa jadi karena pemecahan dari pembatasan makanan yang kita lakukan. Nah, solusinya bagaimana? Untuk saat ini solusinya paling simpel, perbanyak konsumsi airnya. Jadi minum air minimal 2 liter per hari atau 40 mililiter per kilogram berat badan. Itu minimal. Perbanyak konsumsi air aja ya. Itu aja. Baik Pak, terima kasih. Mari Ibu. Silakan lagi 2 pertanyaan saja. Saya Bu Sutra. Silakan Bu.
Selamat malam Pak Hendri. Malam Ibu. Bu, ini saya mau tanya. Kemarin saya kan ada pelanggan saya yang minum paket Raja itu. Dia kan bilangnya susah BAB-nya gitu. Apa sebabnya itu, Pak? Oke. Jadi gini Bu ya. Susah buang air besar itu dipengaruhi oleh macam-macam. Ya. Yang pertama, dipengaruhi oleh pikiran kita, stres kita, pikiran kita terutama misalnya ya. Contohnya paling simpel begini. Ketika kita ingin buang air besar tapi melihat WC-nya atau toiletnya kotor banget, tiba-tiba kita nggak ada keinginan untuk buang air besar, ya karena pikiran kita mempengaruhi. Ya. Kemudian yang kedua itu gerak tubuh kita. Kita misalnya konsumsi paket Raja, tapi kita nggak melakukan gerak. Jadi peristaltik usus kita itu juga tidak dipacu dengan baik. Yang ketiga adalah airnya. Jadi yang pertama adalah pikiran, yang kedua itu konsumsi, yang kedua itu gerak tubuh, ya. Yang ketiga air. Air ini penting. Nah, 3 faktor ini harus dipenuhi supaya buang air besar kita menjadi rutin. Jadi itu Bu solusinya. Jadi di samping minum paket Raja, 3 ini juga perlu dijaga dengan baik. Nah, bila perlu setelah paket Raja, untuk memperbaiki lambung kita, untuk memperbaiki kerja usus kita, konsumsilah antara lain misalnya klorofil. Gitu Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Silakan Bu Irga. Selamat malam Bu Sutra. Ya, selamat malam Pak Hendrik. Selamat malam Ibu. Saya mau bertanya Pak, jika punya latar belakang darahnya agak sedikit rendah, apakah mengkonsumsi noni dibarengin untuk detox seperti easy detox itu dan malamnya dibarengin dengan Pro RG4, apakah mempengaruhi untuk tensinya lebih drop Pak? Oke. Kalau darah rendah tentunya kita harus harus memperhatikan apa yang kita konsumsi, ya. Konsumsi noni pada beberapa orang yang punya darah rendah akan menurunkan tekanan darah. Tapi beberapa yang lainnya tidak. Tapi alangkah baiknya kalau memang darah rendah, kalau memang mau konsumsi noni harus bertahap ya, harus bertahap. Misalnya mulai dari 1 sendok teh dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan Pro AJI? Sama, Pro AJI juga akan menurunkan tekanan darah. Jadi kalau misalnya tekanan darah rendah mau mengkonsumsi Pro AJI, sebaiknya bertahap ya, tidak langsung dalam dosis ataupun takaran yang tinggi. Atau konsumsinya segera setelah makan ya. Nah, produk yang bagus untuk meningkatkan supaya darah kita maksudnya tidak rendah, misalnya kita bisa konsumsi klorofil, kolostrum, maksimum protein, itu bisa membantu meningkatkan tensi kita tidak sampai drop habis, gitu ya. Gitu Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya.